Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu materi yang paling mungkin sering muncul di soal-soal TIU ya, tes intelijensia umum pada saat kita SKD, baik itu pada saat tes seleksi sekolah kedinasan ataupun pada saat tes mengikuti ujian CPNS. Nah, kali ini kita akan membahas pecahan ya. Jadi ada 3 poin yang akan dibahas secara singkat mengenai pecahan ini, yaitu yang pertama adalah operasi pecahan, di mana di dalamnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya, serta bentuk-bentuk yang perlu untuk dikaji lebih jauh. Yang kedua adalah pecahan campuran, di mana yang akan dibahas nantinya di sini adalah merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya, dan satu soal yang cukup rumit ya mengenai pecahan campuran, dan yang terakhir adalah pecahan istimewa. Soal yang pada sub nomor 3 ini merupakan soal juga yang sering muncul ya di tes-tes. Biasanya dia dari persen dibawa ke pecahan istimewa, di mana nilai-nilainya harus kita ketahui. Jadi oke, kita langsung saja masuk ke poin pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi ada 2 sub yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan ketika penyebutnya sama ya, dan ketika penyebutnya berbeda ya. Jadi dalam pecahan yang di bawah ini disebut dengan penyebut, yang di atas disebut dengan pembilang. Ini adalah contoh apabila penyebutnya sama ya. Jadi ketika penyebutnya sama ya, pembilangnya langsung saja dijumlahkan. Jadi ini adalah contoh sederhana ya, baik sini penjumlahan ataupun pengurangan. Ketika penyebutnya sama, pembilangnya langsung saja dijumlahkan, sehingga bisa kita lihat contohnya 23/112 ya ditambah dengan 34/112, penyebutnya sama sehingga langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. Nah, ini masih sederhana. Selanjutnya penjumlahan dan pengurangan ketika penyebutnya berbeda ya. Jadi sini yang pertama dia berpenyebut B dan yang kedua adalah berpenyebut D. Jadi ketika dua bilangan sebagai penyebut ini mempunyai atau tidak mempunyai kelipatan ya, masing-masing bukan merupakan kelipatan dari bilangan yang lain, maka penyebutnya dikalikan saja ya. Jadi B dikali D. Adapun A ini perubahannya dia dikali ke D, dan C ini dia dikali ke B ya, untuk merubah bentuk ya, namun tidak merubah nilainya. Sebagai contoh 1/4 dan ditambah dengan 2/3. Nah, 4 ini bukan merupakan kelipatan dari 3, dan 3 juga ini bukan merupakan kelipatan dari 4, sehingga kita butuh KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK-nya ya kebetulan itu adalah hasil perkalian dari 3 dan 4. Jadi kita dapat 12. Nah, tentu saja ketika 1/4 ini berpenyebut 12, tentu saja penyebutnya juga pembilangnya juga harus berubah ya. Jadi supaya nilainya tetap sama, jadi 12 dibagi 4 ya, 3 dikali 1. Di sini 3. Untuk yang ini 12 dibagi 3 4 dikali 2 8, dapat 11/12. Namun ada juga bentuk yang salah satu penyebutnya itu merupakan kelipatan dari penyebut yang lain. Jadi 3/4 dengan 2/16. Jadi kita ketahui bahwa 16 ini merupakan kelipatan dari 4 ya. Jadi tidak usah cari kelipatan yang lain, jadi cukup kita pakai 16. Jadi 16 dibagi 4 ya, dapat 4 dikali 3 dapat 12. Nah, ini karena dia penyebutnya yang dipakai ya, jadi dia tidak berubah pembilangnya, jadi tetap 2. Jadi hasilnya adalah 14/16. Oke, selanjutnya untuk perkalian dan pembagian pecahan. Nah, untuk perkalian pecahan ini sederhana ya. Jadi kalau ada 2 pecahan yang dikalikan, cukup kita kalikan pembilang sesama pembilang dan penyebut sesama penyebut dikalikan ya masing-masing. Contoh A per B dikali C per D itu sama dengan A kali C dibagi dengan B kali D. Nah, contohnya seperti ini ya, 2/7 dikali 3/8. Jadi untuk pembilang langsung saja kita kalikan 2 kali 3. Untuk penyebutnya 7 dikali 8, jadi dapat 6/56. Nah, ini bisa disederhanakan lagi ya, dibagi 2.
Oke, untuk pembagian ada beberapa jenis ya, atau ada beberapa bentuk yang perlu kita bahas supaya nantinya bisa kita kerjakan lebih ringkas. Jadi untuk bentuk yang sederhana ya, dua pecahan ya, A per B dibagi dengan C per D. Ketika ada dua buah pecahan yang dibagi, maka ini bisa berubah jadi perkalian, di mana bilangan yang kedua itu kita balik ya, tadinya C per D sekarang jadi D per C. Nah, kalau dia sudah menjadi perkalian, prosesnya sudah sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini adalah konsep dasar dari pembagian ya. Jadi kalau ada pecahan yang dibagi, dia berubah menjadi perkalian. Namun ada bentuk-bentuk turunan dari bentuk umum ini ya. Contoh kita lihat ya, ini ada contohnya dulu sebelum itu ya. 1/4 dibagi 2/3 berarti menjadi 1/4 dikali, ini dibalik 3/2, jadi 3 kali 1 3, 4 kali 2 8. Nah, ini adalah bentuk-bentuk turunan dari bentuk umum yang pertama ini ya. Nah, contoh misalkan di sini ya, A per B dibagi ya C per D. Jadi pecahan ini itu atau pembagian itu juga bisa ditulis dalam bentuk garis pecahan ya, seperti ini. Jadi ini sama saja kalau kita sebutkan A per B dibagi C per D, sehingga ketika kita ingin menyelesaikannya ini berubah menjadi perkalian ya. Nah, namun yang di bawah ini berubah jadi C per D berubah menjadi D per C, sehingga hasilnya adalah AD per BC. Jadi nanti ketika teman-teman mendapatkan pecahan di mana pembilang dan penyebutnya juga pecahan, jadi langsung saja ya, jadi penyebut yang paling bawah ini D langsung kita kalikan ke A, jadi D ke kali A, dan yang ini di tengah-tengah dikali juga C per B sebagai penyebut, jadi hasil akhirnya langsung AD per BC. Contoh, oke, ada 2/3 ya dibagi 4/7, jadi sama dengan pembagian berubah menjadi perkalian, 2/3 dikali, yang ini dibalik ya, jadi 7/4 dapat 14/12. Nah, ada bentuk yang lain lagi ya. Kita lihat di sini ada di mana kalau yang tadi ini pembilangnya pecahan, penyebutnya juga pecahan. Sekarang pembilangnya pecahan, penyebutnya bukan pecahan ya. Jadi A per B dibagi C ya. Nah, tentu saja kita bawa lagi ke konsep umum ya. Jadi bilangan ya, walaupun dia bukan pecahan, ini bisa kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 1 ya. Jadi ini sama saja kalau kita sebutkan A per B dibagi C per 1, sehingga pembagian ini kita ubah menjadi perkalian, jadi A per B kali, karena ini tadi C per 1 ya, sudah setelah dirubah menjadi kali berarti berubah menjadi 1 C, sehingga hasilnya adalah A per BC. Jadi nanti ketika teman-teman mendapatkan pembagian pecahan di mana pembilangnya pecahan, penyebutnya bukan pecahan, jadi langsung saja ya, penyebut C ini langsung saya dikalikan dengan penyebut yang ada di atasnya, sehingga hasilnya langsung A per BC. Oke, kita lihat contoh 2/3/5 berarti 5 nya ini langsung dikalikan dengan 3, sehingga hasilnya adalah 2/15. Oke, yang terakhir ada bentuk sebaliknya, pembilangnya bukan pecahan, penyebutnya yang pecahan. Jadi konsepnya sama, A ini ya, A yang bukan pecahan ini kita ubah menjadi A per 1 dikali, ini pembagian jadi perkalian, ini dibalik, B per C berubah menjadi C per B, sehingga hasilnya adalah AC per B. Jadi sederhananya ketika dapat model yang seperti ini, penyebut paling bawah itu C ya, langsung saja dikalikan dengan pembilang ya, jadi modelnya hasilnya nanti adalah AC per B. Oke, contohnya seperti ini ya, contoh yang sama dengan yang di atas angkanya, namun kita lihat hasilnya 2/3/5 ya, ini langsung 5 nya naik ke atas, jadi berarti hasilnya 10/3. Oke, lanjut, sekarang kita masuk ke pecahan campuran ya. Ini cukup sederhana teorinya ya. Kita lihat langsung ke contoh, ada 65/18, jadi pecahan biasa bisa dirubah ke pecahan campuran ketika pembilangnya lebih dari penyebutnya. Di sini bisa kita lihat 65/18. 65 tentu lebih dari 18 ya, sehingga untuk membuatnya menjadi pecahan campuran kita perlu memecah bilangan-bilangan 65 ini berdasarkan penyebutnya ya, angka 18. Kita lihat ya. Jadi kita patokannya 18. Jadi sini 65 ini terdiri dari 18
tambah 18 tambah 18 ya, jadi 3 kali 18, lalu kemudian ditambah 11. Jadi patokannya adalah penyebutnya ya, jadi 18 patokannya. Jadi ada 3 18, lalu kemudian ada 11. Jadi hasilnya adalah 3 11 per 18. Oke, untuk sebaliknya ya, ketika ini yang akan kita berubah menjadi pecahan biasa, berarti 3 ini kita kalikan dengan 18, lalu kemudian dijumlahkan dengan 11. Jadi hasilnya 65 per 18. Nah, ini ada contoh soal yang menarik ya. Oke, namun sebelum itu kita ke sini dulu ya. Ada bentuk lain dari pecahan campuran ya. Jadi 65 per 18 ini bisa kita ubah menjadi seper ya, ketika dibalik ya, seper, lalu kemudian pecahannya dibalik menjadi 18 per 65. Bentuk-bentuk ini harus kita ketahui karena boleh jadi soal-soal yang muncul nantinya adalah soal-soal modifikasi ya, sehingga kita tidak langsung ditampilkan bentuk 65 per 18, namun bentuk yang lain yang bernilai sama. Oke, seperti ini ya, sama. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu contoh soal yang unik ya. Soal ini dari soal OSM salah satu sekolah dinas ya. Jadi ada persamaan seperti itu ya, 3 ditambah 1 per X tambah 1 per Y tambah 1 per sama dengan 65 per 18. Yang ditanyakan adalah perkalian X, Y, dan Z. Nah, sekarang kita lihat dulu, berarti yang jadi patokan kita adalah 65 per 18 ini ya. Jadi ini yang akan kita pecah menjadi bentuk yang ada di sampingnya. Oke. 65 per 18 tentu saja tadi ya, 3 ditambah 11 per 18. 11 per 18 ini ya, kita ubah modelnya menjadi bentuk terbalik. Dengan menggunakan konsep yang ini, maka dia berubah menjadi sebenarnya 3 ditambah, ini dibalik ya, 1 per 18 per 11. 18 per 11 ini bisa juga jadi pecahan campuran, kita pecah lagi jadi 1 ditambah 11 per 7. Nah, ternyata bentuknya masih belum sesuai ya. Kalau dari bentuk ini itu ada 3 angka 1 ya, 3 angka seper ya. Kita lanjut lagi, berarti dia menjadi 7 per 11 ini menjadi 1 per 11 per 7. Oke, lanjut. Nah, 11 per 7 ini jadi 1 tambah 4 per 7 ya. Ini masih kurang ya, masih kurang 1 seper lagi. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. 1 per 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per 7 per 4. Nah, kita bandingkan dengan hasil yang ini ya, ternyata hasil akhirnya itu harus berbentuk seper ya, seper Z. Nah, jadi di sini kita sudah lihat ya, ada 3 angka 1. Nah, dan ternyata dari sini bisa kita ketahui bahwa X itu 1, Y 1, dan Z sama dengan 7 per 4, sehingga ketika dikalikan hasilnya 7 per 4. Jadi jawaban yang benar adalah delta. Oke, nah terakhir soal tentang pecahan istimewa ini, soal yang perlu untuk kita fokus ya dan garis bawahi, karena sangat memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Pecahan-pecahan istimewa itu yang seperti ini. Maksudnya 1/2 itu harus kita ketahui bahwa hasilnya adalah 0,5 atau 50% ya. Kita harus mengetahui hasil desimalnya dan persentasenya. Untuk 1/3 itu sama dengan 0,333 atau 33,3%. 1/4 0,25, 1/5 0,2 atau 20%, 1/6 0,1666 atau 16,7%, 1/7 1/8 0,125 atau 12,5%, 1/9 sama dengan 0,11 atau ini 0,11 ya, dan atau 11,1%. Nah, teman-teman, yang saya maksud dengan pecahan istimewa adalah yang berwarna merah ini. Karena tentu yang berwarna hitam ini 1/2, 1/4, dan 1/5 teman-teman pasti sudah tahu ya. Dan 1/7 ini agak jarang muncul ya. Yang perlu kita berikan perhatian lebih adalah yang berwarna merah ini, 1/3, 1/6, 1/8, dan 1/9. Nah, bilangan atau soal yang muncul itu biasanya tidak langsung angka ini ya, misalkan 0,125, tidak langsung angka ini, tapi biasanya kelipatan dari angka-angka ini ya. Contoh misalkan ada bilangan yang muncul 66,7% dari X adalah sekian. Nah, 66,7% itu supaya memudahkan perhitungan kita harus ubah menjadi bentuk pecahan ya. Jadi 66 kita ingat bilangan dasarnya adalah 0,33 atau kelipatan dari 0,33.
Berarti ketika dia menjadi 0,66% berarti dikali 2 ya, berarti ini jadi 2/3. Sebagai contoh kita bisa lihat ya, ini salah satu soal SKD yang muncul. Jika X adalah 6/7 ya, jika X adalah 6/7 dari 87,5% dan Y sama dengan 3/5 bagi 0,4 kali 50%, maka yang ditanyakan adalah hubungan X dan Y. Nah, di sini bisa kita lihat kalau 6/7 kita mau kalikan dengan 87,5/100, ini prosesnya agak lama ya, agak lama mungkin. Nah, sekarang untuk membantu kita perhatikan 87,5% ini ya, kita bisa ubah menjadi 87,5/100, atau kalau kita mau hilangkan komanya langsung saya kali 10 ya, 875/100 atau 0,875. Nah, 0,875 ini teman-teman perlu tahu bahwa bilangan ini adalah kelipatan dari 0,125, yaitu 0,125 dikali 7 ya, sehingga bentuk 87,5% ini bisa berubah menjadi seperti ini. Jadi 7/8, sehingga pada saat kita mengalikan dengan 6/7 ini sudah mudah ya. Jadi 6/7 dikali 7/8, 7-nya hilang, sisa 6/8 ya, disederhanakan dapat 3/4. Nah, dan Y-nya ini ya, kita pakai konsep tadi ya, pembagian berubah menjadi perkalian, 0,4 ya, 4/10 berubah menjadi 10/4 dikali 50%. Ini tentu teman-teman sudah tahu bahwa ini adalah 1/2 ya. Jadi ini ketika dikalikan semuanya dapat juga 3/4. Jadi hasilnya adalah X sama dengan Y. Jadi mengetahui pecahan istimewa ini, mengetahui nilai-nilainya, dan mempelajari kelipatan-kelipatannya, itu dapat membantu secara signifikan pengerjaan soal-soal hitungan yang melibatkan pecahan ya. Jadi seperti itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.